8 jenis manusia purba di Indonesia. 1. Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus mojokertensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Pithecanthropus soloensis. 5. Homo wajakensis. 6. Homo floresiensis. 7. Homo soloensis. 8. Homo sapiens. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus: yang pertama, kening menjorok ke depan; kedua, tulang pipi tebal; ketiga, tidak memiliki tulang dagu; keempat, tonjolan kepala tajam ke belakang; kelima, rahang tegap dan geraham besar; keenam, tinggi mencapai 2,5 meter. Pithecanthropus mojokertensis. Nah, sekarang masuk ke kategori Pithecanthropus ya. Ada yang namanya Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithecos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamainya Mojokertensis. Kalau ini tingginya nggak setinggi Meganthropus nih, yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuma kisaran 165 sampai 180 meter. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya. Pithecanthropus erectus. Lalu berikutnya masih di kategori yang sama, ada Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau yang ini ditemukannya oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis. Terakhir, untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus ada yang namanya Pithecanthropus soloensis. Yang ini ditemukan oleh von Koenigswald juga bersama kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Kata soloensis artinya Solo. Jadi kalau diartikan, Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Homo wajakensis. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga, kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi. Yang pertama ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari Wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Riet Schutyn pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Homo floresiensis. Lalu yang kedua ada Homo floresiensis yang artinya manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan Mike J. Warwood pada tahun 2003. Penemuannya sempat jadi obrolan juga bagi para ahli, karena dibilang bisa jadi Homo floresiensis inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit, karena tingginya cuma sekitar 1 meter. Homo soloensis. Yang ketiga ada yang namanya Homo soloensis, yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald, Terhar, dan Oppenauer pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya,
Jangan sampai tertukar, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga. Homo sapiens, dan yang terakhir adalah Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens, yang artinya bijaksana. Nah, untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya gitu. Homo sapiens adalah nama spesiesnya, sedangkan Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Jadi ketiganya termasuk sebagai Homo sapiens juga. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Homo manusia purba. Homo wajakensis manusia dari wajak. Ciri-cirinya yaitu volume otak 1630 cc, tinggi sekitar 170 cm, wajah datar dan lebar, memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Homo floresiensis, tengkorak kecil, tinggi rata-rata 105 cm, dahi sempit dan tidak menonjol, rahang menonjol. Homo soloensis, manusia dari Solo. Volume otak 1000 sampai 1300 cc, tinggi mencapai 210 cm. Homo sapiens, manusia cerdas. Volume otak 1300 sampai 1400 cc, tinggi mencapai 210 cm, berat mencapai 150 kg. Pithecanthropus, manusia kera. Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera dari Mojokerto. Ciri-cirinya yaitu kening tebal dan menonjol, tidak memiliki tulang dagu, alat pengunyah kuat. Pithecanthropus erectus, manusia kera berbadan tegak, tidak memiliki dagu, hidung lebar dan leher tegak, rahang menonjol ke depan. Pithecanthropus soloensis, manusia kera dari Solo. Ciri-cirinya yaitu tengkorak lonjong, tebal dan padat, rongga mata sangat panjang.